Sebuah kubus kecil bermasa 1 kilogram diletakkan di atas kubus lain yang jauh lebih besar yang masanya 2 kilogram. Ya, jadi ada dua kubus. Yang kubus kecil masanya 1 kilo, kubus besar 2 kilo. Sisi-sisi yang kubus besar adalah 1 meter, gitu ya, 1 meter. Kemudian kubus besar ini letaknya di atas lantai licin. Gesekan maksimum antara dua kubus adalah 2 Newton. Sebuah gaya sebesar 10 Newton dikerjakan pada kubus yang besar. Tentukan waktu yang diperlukan kubus kecil jatuh di lantai sejak gaya diberikan. Ya, di sini berarti ketika kubus besar bergerak ke arah kanan, maka ini ada gaya F. Kemudian benda satu ini akan dipaksa untuk bergerak ke arah kanan oleh gaya gesek, gitu ya. Jadi dia ada gaya gesek yang arahnya ke kanan. Nah, di sisi atasnya kubus besar ada gaya gesek yang arahnya ke kiri, yang besarnya sama. Ya, ini karena dia adalah aksi reaksi. Maka kalau untuk benda satu, ya, untuk benda satu, sigma F sama dengan MA, berarti F gesek sama dengan massa kali A. Lalu gaya maksimumnya adalah 2 Newton, maka F geseknya 2 Newton sama dengan 1 kali A, maka percepatan benda 1, ya A1 itu adalah 2 meter per second kuadrat. Kemudian untuk benda 2, ya, sigma F juga sama M kali A. Maka F minus gaya gesek, gitu ya. Sekarang kita buat untuk benda 2. F minus gaya gesek sama dengan M kali A. Ya, M-nya adalah M kedua tentunya. Maka karena gaya tariknya adalah 10 Newton, maka 10 minus 2 sama dengan 2 dikali A. Maka di sini 10 min 2 adalah 8, gitu ya. Gaya tariknya adalah 10 Newton, ya betul. Kemudian ini berarti menjadi 8 sama dengan 2A. Maka percepatan untuk benda 2 adalah 4 meter per second kuadrat. Ya, jadi benda 1 bergerak ke kanan dengan percepatan 2, lalu benda 2 bergerak dengan percepatan 4 meter per second kuadrat. Gitu ya. Nah, berarti A1 ini nanti ada selisih percepatan gitu ya. Jadi ada percepatan benda 1 terhadap benda 2 gitu ya. Benda 1 terhadap benda 2. Ya, itu berarti nanti menjadi percepatan benda. Jadi gini. Percepatan benda 2 terhadap tanah itu sama dengan percepatan benda 1 terhadap tanah ditambah percepatan benda 2 relatif terhadap benda 1. Gitu ya, seperti itu. Jadi percepatan benda kedua terhadap tanah itu adalah percepatan benda 1 terhadap tanah ditambah percepatan benda 2 terhadap benda 1. Berarti A2-nya adalah 4, A1-nya adalah 2 ditambah A21, berarti A21 adalah 2 meter per second kuadrat. Gitu ya, kelihatan ya. Berarti percepatan 2 dilihat dari benda 1, jadi kalau seolah-olah di sini ada orang, maka dia akan melihat benda yang bawahnya itu bergerak ke kanan dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Berarti percepatan 1 terhadap 2 tentu minus 2 meter per second kuadrat. Ya, jadi percepatan 1 dilihat dari benda 2 itu minus 2. Kenapa? Karena benda satunya bergerak ke kiri. Sehingga kalau misalkan kita punya panjang kubusnya adalah 1 meter dan benda satu dianggap sebagai sebuah partikel gitu ya, maka S sama dengan setengah AT kuadrat. Berarti S-nya adalah 1 meter setengah kali 2 kali T kuadrat, maka waktunya sampai benda satu ini turun itu nanti adalah 1 detik. Kemudian kita tahu berapa lama waktu yang diperlukan agar kubus kecil jatuh. Maka kalau ketinggiannya di sini adalah 1 meter ya, dan gaya gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat, ya ini kan berarti dia bergerak ke arah kiri gitu ya, dengan percepatan 1 relatif terhadap 2 minus 2 meter per detik kuadrat. Ya, jadi di sini percepatannya 1, 2 itu adalah minus 2 meter per second kuadrat, berarti arahnya ke kiri. Nah, di sini berapa lama dia mencapai tanah, ya itu hanya ditentukan oleh jarak vertikalnya. Kita tahu berarti H
sama dengan setengah GT kuadrat. Berarti hanya adalah 1 sama dengan setengah kali 10 kali T kuadrat. Berarti T-nya sama dengan akar 1/5. Atau T-nya itu didapatkan sama dengan 0,45 detik. Ya, seperti itu. Sehingga ini adalah T1 lah. Kita anggap ya ini T2. Berarti T total adalah T1 tambah T2 atau sama dengan 1,45 detik. Ya, seperti itu.